Super Tembaga. Ditulis oleh sang begawan media, Dahlan Iskan, mantan Menteri Negara BUMN. Dibaca dari cowasgp.com. Saya belum pernah makan dua jenis durian ini, Namlong dan Super Tembaga. Beruntunglah orang Bangka, daerah asal dua jenis durian itu. Kalau saja tidak sedang ada wabah, saya pasti langsung ke Bangka. Mengajak dua orang penggila durian independen, belum ketemu siapa orangnya. Mereka harus jadi juri, mana yang lebih maknyus, Musang Kingnya Malaysia atau Namlong dan Super Tembaganya Bangka. Saya penasaran, terutama atas jawaban Gubernur Bangka Belitung El Sardi Rosman ini, yakni jawaban atas pertanyaan saya, mana yang nilainya lebih tinggi, Musang King, Namlong, atau Super Tembaga? Jawab El Sardi mengejutkan saya. Nilai Musang King 70, nilai Namlong 75, nilai Super Tembaga 90. Wow. Hari itu saya memang bertanya ke Pak Gubernur El Sardi, kalau nilai Musang King 90, berapa nilai Super Tembaga? Ternyata jawaban beliau seperti itu. Saya pun flashback ke masa lalu. Berapa dong nilai durian di Sorolangun yang dulu sering saya makan itu, yang sudah saya anggap lezat itu? Kalau Gubernur Babel benar, bukan main lezatnya Super Tembaga itu. Apalagi kalau Dewan Juri nanti sependapat dengan Gubernur El Sardi. Senin lalu saya memang terlibat diskusi dengan Pak Gubernur. Diskusi jarak jauh lewat Zoom. Hadir juga di layar ponsel saya Pak Johan Aping, juga Pak Junaidi, Kepala Dinas Pertanian Bangka. Saya memang terlalu berharap agar Bangka menjadi garda depan ekspor durian Indonesia. Pertimbangan saya banyak. Bangka lah yang sudah memulai program Durian Estate. Tanah Bangka memang sangat istimewa untuk durian. Posisi Bangka sendiri kan di garda depan, menghadap Laut Cina Selatan. Yang lebih utama, Bangkalah yang pertama memiliki durian terstandar. Di Bangka, seperti dikemukakan Pak Gubernur El Sardi, hanya dikembangkan dua jenis durian itu saja, Namlong dan Super Tembaga. Dengan hanya mengembangkan dua unggulan, Bangka bisa lebih fokus. Selama ini pembeli durian di Indonesia suka bingung, terutama kalau lagi menghadapi tumpukan durian di pinggir jalan. Yang mana yang enak? Anekanya terlalu ria. Kadang beli 5, hanya 2 yang memuaskan. Inilah kelemahan utama durian kita di pasar ekspor. Pembeli durian internasional tidak mau pusing, mau mereka sederhana. Jenis apa, rasanya bagaimana. Itulah keunggulan durian Malaysia, Musang King. Rasanya pasti seperti itu, teksturnya pasti seperti itu, ketebalan dagingnya pasti setebal itu, ukuran bijinya pasti sekecil dan segepeng itu. Pembeli durian di Indonesia itu memang pemaaf dan toleran. Sudah berapa kali pun tertipu, masih juga mau membeli lagi. Saat mendapat yang kurang enak pun, masih bisa bilang, hari ini lagi sial. Merasa masih ada hari berikutnya. Dengan gambaran seperti itu, terlalu sulit bagi kita untuk mengejar Malaysia.
Bagaimana jalan keluarnya? Harus lebih dulu dilakukan revolusi, yakni revolusi durian. Revolusi durian Indonesia, yakni membabat habis pohon durian yang terlalu berjenis-jenis itu, untuk diganti 1-2 jenis saja yang unggulan semua. Dan itu tidak mungkin, tidak realistis. Mana bisa penduduk diminta menebang pohon durian mereka, setidak enak apapun rasanya. Menanam durian itu sulit, menunggu berbuahnya lama. Untuk menggantinya dengan yang unggul tidak bisa cepat. Mereka bisa kehilangan penghasilan selama 6 tahun. Siapa yang menanggung? Tapi kalau terus dibiarkan begini, seumur hidup pun kita tidak bisa mengejar Malaysia. Padahal kita pernah bisa mengalahkan Malaysia di kelapa sawit, yang dulu juga pernah dinilai tidak mungkin. Sambil menanti jalan revolusi itu, muncullah harapan dari Bangka. Bukan main senangnya orang seperti saya. Kan saya tahu, begitu besar pasar durian di Tiongkok. Dengan penduduk 1,4 miliar, yang pendapatan mereka terus meningkat. Durian merupakan barang baru bagi mereka. Sampai-sampai ada yang tidak tahu bagaimana cara makan durian. Lihatlah humor yang saya sertakan di naskah ini. Lucu sekali. Yang berjasa menduriankan Tiongkok adalah Thailand. Tapi kita semua tahu, durian Thailand kalah dengan durian Medan, atau durian Jambi, atau durian Pontianak, atau durian Palu, durian Ambon, durian Semarang, durian manapun dari Indonesia. Tapi saya tidak pernah bisa menemukan durian Indonesia di Tiongkok. Belakangan muncullah durian Musang King dari Malaysia yang langsung mengalahkan durian Thailand. Semua durian di muka bumi pun langsung tewas oleh Musang King, nama dan reputasinya. Itulah yang saya ceritakan di diskusi Zoom dengan Pak Elsardi dan Pak Johan Aping Senin lalu. Johan Aping adalah orang asli Bangka. Nama sebenarnya Johan Ridwan Hasan. Buyutnya pun sudah lahir di Bangka. Ia anak ke-8 dari 9 bersaudara. Keuletannya muncul lantaran ayahnya meninggal ketika ia baru berumur 3 tahun. Sejak kecil ia sudah harus jualan kue bikinan ibunya, piang nanas. Saya belum pernah mendengar nama kue itu, apalagi merasakan enaknya. Ketika Pak Johan menyebut nama piang nanas, saya minta diulang 3 kali agar tidak salah menuliskannya. Dari jualan itu pula, ia bisa kuliah di Tarumanegara, Jakarta. Jurusan teknik mesin, lalu bekerja di perusahaan spare part di Jakarta. Tahun 1997, ia pulang ke Bangka, bikin smelter tambang timah. 10 tahun kemudian, Johan merintis kebun sawit di Bangka. Puluhan perusahaan Jakarta dan Malaysia punya kebun sawit di Bangka. Kok saya yang putra Bangka tidak punya, katanya saat itu. Kini Johan punya 5.000 hektar kebun sawit. Juga mendirikan satu PKS berkapasitas 30 ton per hari. Pabrik kelapa sawitnya itu tergolong kecil di sana. Dari kebun sawit itu, Johan memikirkan kebun durian. Itu karena ia tahu durian Bangka tidak ada duanya. Khususnya yang 2 jenis tadi, Namlong dan Super Tembaga. Saya dengar Pak Johan sudah punya 500 hektar kebun durian, tanya saya. Baru 200 hektar, katanya. Pelan-pelan,
tambahnya merendah. Memang targetnya sampai 500 hektar. Tidak lama lagi rasanya akan berhasil. Ia pun sudah memiliki kebun pembibitan sendiri yang tidak sesederhana pembibitan kelapa sawit. Target kami, Bangka harus memiliki 5.000 sampai 8.000 hektar kebun durian, ujar Gubernur El Sardi. Termasuk kebun milik masyarakat, tambah Gubernur. Saat ini, ujar Pak El Sardi, Bangka sudah memiliki 800 hektar kebun durian. Teman saya sudah ada yang punya 500 hektar, ujar Pak Johan. Johan kini fasih sekali bicara durian, termasuk bisa mengungkap rahasia di balik keistimewaan durian Bangka. Tanah Bangka, katanya, adalah tanah tambang, khususnya timah dan tembaga. Itulah yang tidak dimiliki provinsi lain. Hanya saja tanah seperti itu kurang unsur makronya. Tapi unsur makro seperti NPK bisa ditambahkan, ujar Johan. Dan demikian, tanah mineral tersebut menjadi pembeda dari wilayah lain. Jangankan durian, ujar Johan. Pete dari Bangka ini baunya baru hilang setelah 2 hari, lanjutnya. Juga jengkol. Makan jengkol Bangka bisa benar-benar jengkolen, katanya. Saya tidak tahu apa itu jengkolen. Tapi saya akan bisa bertanya ke istri saya, yang begitu sering merebus jengkol 1 panci dimakan sendiri. Walhasil, tanah Bangka itulah kuncinya. Mungkin mirip tanah daerah Ipoh dan sekitarnya, Malaysia, yang di masa lalu juga pusat tambang timah, sekaligus kini menjadi pusat musangking. Bangka akan membayar dendam lama kita agar Indonesia bisa ekspor buah tropik secara besar-besaran ke utara sana, sebagai senjata pengimbang neraca perdagangan kita. Dulu, orang dari utara membanjir ke Bangka. Kelak, ganti durian Bangka akan mengalir ke utara. Terima kasih sudah mendengarkan Disway hari ini. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Jangan lupa subscribe, klik lonceng, like, komen, dan share.